Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun hadirat usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil di situ adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di ayat sebelumnya juga ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara keseluruhan. Nah, tinggal kita muhasabah diri kita sendiri. Semua orang yang percaya akan adanya Tuhan, akan adanya yang menciptakan alam semesta, dikatakan sebagai orang yang beriman. Iman akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah takhsis lagi, Allah khususkan lagi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man, dan siapa orang yang yabtaghi, yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi semua agama ketika ditanya percaya ada Tuhan, percaya ada Tuhan. Tapi dalam Al-Quran dijelaskan. Sebelumnya ada lagi surah Al-Imran, inna dina indallahil Islam. Maka ketika ada perintah puasa, hampir semua agama ada ajaran puasanya. Tapi ternyata beda-beda puasanya. Ada puasa nggak makan daging, ada puasa nggak minum. Karena secara bahasa arti puasa adalah menahan al-imsak. Bahkan Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Orang yang sudah Islam tidak akan pernah bertanya, kenapa saya disuruh sholat? Kenapa saya disuruh puasa? Karena imannya sudah kuat. Maka ketika zaman Rasulullah SAW, ketika disuruh sholat, disuruh puasa, nggak ada yang nanya. Tidak ada yang bertanya, Rasulullah kenapa disuruh puasa? Allah haramkan babi, nggak ada yang nanya, Rasulullah kenapa nggak boleh makan babi? Karena sudah kuat imannya, sudah percaya saja sama Allah. Baru kemudian belakangan ini abad ke-18 baru ada bukti-buktinya. Kenapa Allah haramkan babi? Ternyata ada macam-macam ini. Keburukannya banyak sekali. Bahkan dikatakan bahwasanya orang itu akan cenderung mengikuti apa yang sifatnya akan menularkan. Sifatnya itu akan cenderung apa yang ia makan. Kenapa Allah haramkan makan daging kucing, makan macan? Karena kan cenderung tabiatnya akan melekat pada orang yang memakannya. Makan babi, maka orang tersebut cenderung seperti babi.
Ternyata setelah diteliti, DNA babi hampir sama dengan DNA manusia. Salah satu binatang yang nggak bisa dikelet kulitnya adalah babi. Sama dengan orang, kulitnya begini. Kemudian perilaku babi itu luar biasa joroknya. Maka masuklah Islam ke dalam agama Islam secara totalitas. Orang yang sudah masuk Islam nggak boleh bertanya. Kalau ajaran tasawufnya ada murid disuruh begini sama gurunya, pantang untuk bertanya, untuk apa? Kenapa? Zaman para sahabat tidak pernah bertanya. Ketika diperintahkan Allah untuk puasa, nggak pernah bertanya. Sampai saking patuhnya Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat yang lain, yang namanya puasa ya puasa, pagi sampai malam puasa, istrinya dianggurin. Sampai turun ayat, wahilat lakum lailatas syam rafatu ila nisaikum. Karena saking patuhnya sampai puasa itu ya menahan semuanya, sampai menahan sama istrinya. Akhirnya nggak kuat Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, kalau malam saya nggak kuat ini kalau nggak nyentuh istri saya. Baru turun tuh ayat wahillat lakum lailatas syam rafatu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian ketika malam untuk menyentuh istrinya. Itu bahasa Al-Quran indah sekali. Menyentuh. Padahal maksudnya adalah bergaul suami istri. Maka orang yang masuk Islam ada orang-orang yang mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khitabnya untuk orang-orang beriman. Yang diajak bicara orang-orang beriman untuk puasa, kemudian ini begini aturannya. Hidupnya orang beriman, orang Islam seperti itu. Orang kafir Allah nggak urusin. Terserah mereka mau ngapain, kayak mau jukir balik, mau seenaknya sendiri, terserah. Tapi orang sudah mengaku iman dan Islam harus mengikuti garis-garis yang sudah Allah dan Rasulnya ajarkan. Biar hidupnya bahagia dunia akhirat. Kemudian baru kesini ada penelitian, oh ternyata ada perintah sholat itu, sholatlah dalam hadisnya ayyul amal afdal indallah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di sisi Allah? As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu. Ketika itu belum ada penelitian. Baru kesini ada penelitian. Orang yang sholat tepat waktu berjamaah maka akan mendapatkan berbagai macam manfaat kesehatan. Orang sholat subuh berjamaah pas waktunya itu akan mendapatkan nikmat kesehatan yang luar biasa. Karena ketika itu apa yang bisa diserap pada tubuh pada waktu itu. Seharusnya orang yang Islam itu jauh dari segala macam penyakit yang berat-berat. Karena ajaran Islam itu menyehatkan jiwa dan raga. Wa 'alaika bi ma'rifati jami'i ma haramallahu 'alaika litajtanibuhu fa inna man la ya'rifu asyarr yaqau fihi. Wa 'alaika, dan hendaknya kalian mengetahui semua apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kalian, litajtanibuhu, agar bisa menjauhinya. Fa inna man la ya'rifu syarra yaqau fihi. Karena sungguhnya orang yang tidak mengetahui keburukan, yaqau fihi, dia akan jatuh ke dalam keburukan tersebut. Tapi luar biasanya orang Indonesia yang rokok khususnya, padahal di rokok udah ditulis merokok dulu kan banyak ya peringatannya, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, wah tetek bengek banyak sekali, hipotensi, gagal, wah macam-macam.
sudah dikasih tahu, angger bae ngerokok. Sekarang malah lebih kejam lagi tulisannya, merokok membunuhmu. Tapi angger bae. Padahal di sini adalah kita harus mengetahui apa-apa yang Allah haramkan agar bisa menjauhi. Karena sungguhnya orang yang tidak mengetahui keburukan, dia akan jatuh ke dalam keburukan tersebut. Wa'alam annahu la yakhsha 'ala dhinin min wuqu'ihi fi tanawul muharramat al-'ainiyah ka'akli ma la yahillu akluhu. Ketahuilah bahwasanya orang yang mempunyai agama yang kuat tidak dikhawatirkan untuk bisa jatuh ke dalam memakan hal-hal yang Allah haramkan secara ainiyah, secara zatnya haram. Ka'akli mala yahillu akli, seperti memakan apa yang tidak boleh dimakan. Minal hayawanat, dari hewan-hewan. Jadi orang memiliki pengetahuan agama yang kuat, yang dalam, tidak akan dikhawatirkan untuk memakan apa-apa yang Allah haramkan secara ainiyah, secara jelas. Kayak makan kucing, nggak boleh kucing dimakan. Ayam bangkai sebelum dipotong, makan babi, makan anjing nggak boleh, karena memang Allah haramkan. Wala fi akhdi amwalin nasi udwanan wa zulma bil ghasabi wan nahbi wa sarakah, dan tidak mengambil harta orang lain secara zalim dan secara permusuhan. Bil ghasbi, dengan menggosok, memakai, mengambil tanpa izin orang, walaupun nanti dibalikin lagi, namanya gosok. Wa nabi wa sarakah, dan dengan cara mencuri ataupun menipu. Fa inna dzalika innama yasuru ghaliban min jabbarin anidin asyaitanil maridin. Karena sungguhnya itu semua biasanya yang melakukan adalah orang-orang yang penguasa zalim ataupun orang-orang yang berteman dengan syaitan. Wa inna ma dakhala al-istiba'u ala ahli din min haitsu ihmalihim an-nazru fi thalathati umur. Akan tetapi kadang-kadang orang-orang yang memahami agama masuk ke dalam hal tersebut, dalam hal syubhat, artinya belum jelas nih halal haramnya, padahal dalam anjurannya untuk menjauhi hal-hal yang syubhat. Ternyata ada yang orang yang memahami agama juga ada yang kadang terjatuh ke situ, memakan hal-hal yang syubhat. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka tidak melakukan penelitian yang mendalam, tidak memeriksa dulu terhadap 3 perkara. Al-awwal tarkut taftish fi mawdi'ihi wa bayani dzalika. Yang pertama adalah mereka meninggalkan untuk meneliti, memeriksa di mana tempatnya dan bagaimana keterangannya. Anan nas bin nisbati ilaika salasatu ashkhasin. Sesungguhnya orang, manusia itu berdasarkan berdasarkan yang pertama tadi, meninggalkan untuk meneliti, memeriksa bagaimana keadaannya, itu dibagi menjadi 3 pribadi. Yang pertama adalah syakhsun ma'rufun indaka bil khair wassalah faqul min ta'amihi wa amiluhu idza syi'ta wa la tas'al.
Orang yang pertama adalah pribadi yang pertama adalah orang yang kalian ketahui kebaikannya. Orang yang kita kenal dia orang yang baik dan soleh, maka makanlah makanannya dan bergaulah dengannya. Wala tas'al, dan jangan bertanya. Jangan bertanya ketika ada orang, kita tahu dia orang soleh, orang baik, kemudian ini golongan pertama, kita kenal dia orang baik, orang soleh, maka kita dianjurkan, disilahkan, kalau beliau ngasih makan, ngajak makan, sudah, makan saja. Dan bergauli dia. Temani, dan nggak usah bertanya tentang apa yang kita makan. Karena kita kenal, dia yakin orang baik, nggak mungkin dia memakan hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang nggak jelas. Sama kayak kita kenal ada anggota dewan yang baik, kemudian datang nyumbang, sudah, ini dari partai yang baik, orangnya baik, nyumbang sudah terima. Kecuali emang dari partai yang abu-abu, nah, nggak jelas, tiba-tiba nyumbang buat masjid. Bagaimana pengurus TKM? Terima apa enggak? Kenapa kita harus hati-hati dengan hal tersebut? Takutnya ketika terjadi sesuatu kita terima, kita kebawa juga. Wah, Bapak nerima ini, padahal ini uang ini hasil dari kita, akhirnya kebawa juga, masuk penjara. Maka di sini dianjurkan gitu. Kalau orangnya kita kenal, dia orang baik, orang soleh, ngasih sesuatu kita makan saja, bismillah. Wala tas'al, jangan tanya. Wasani, yang kedua, syakhsun majhulun indaka wala ta'rifuhu bi khairin wala bi syarrin. Fa idza aradta an tu'amila hadza wa taqbal hadiyatuhu aminal wara an tas'al walakin birifqin. Orang yang kedua adalah orang yang kita tidak ketahui dan tidak mengenalnya dengan baik. Apakah dia orang yang buruk atau orang yang baik, kita nggak tahu. Fa idza aradta an tu'amila hadza aw taqbalu hadiyatahu aminal wara an tas'al. Jika kita ingin bergaul dengannya atau menerima hadiah darinya, maka faminal wara, dari sebagian sifat yang berhati-hati, antas Allah, hendaknya kita bertanya, ini hadiah sebagai apa, dari mana mendapatkan uang untuk beli hadiah ini, ketika mendapati orang yang kategori kedua. Masjid karpet, ternyata gagal jadi caleg, ditarik lagi karpetnya. Tapi bertanya juga dengan baik-baik. Hatta innaka la arafta annahu yang kasiru qalbahu bidzalika fasukutu afdal. Kita bertanya dengan baik-baik sehingga kita tidak menyinggung hatinya. Bahkan kalau ternyata menyinggung juga lebih baik diam. Wasalis, yang ketiga, syakhsun ma'rufun indaka bidzulmi kalladhi yu'amilu birriba wa yujazifu fi bai'ihi wa shira'ihi wa la yubali min ayyi jihatin yasilu ilaihi al-mal fayambagi an la tu'amila hadza ra'san. Yang ketiga ini seseorang yang sudah kita ketahui bahwasanya orang tersebut orang yang zalim, seperti orang yang bermuamalah dengan riba dan orang yang melakukan tipu muslihat dalam jual beli, orang yang enggak jujur dalam hal jual beli. Wala yubali min ayyi jihatin yasilu ilaihil mal, dan tidak peduli dari jalan apa saja dia mendapatkan hartanya.
Yang bagi an la tu'amila hadza ra'san, maka seyogianya kita tidak bergaul dengannya sama sekali. Wa in kana la wala budda faqaddimut taftish wa su'al. Akan tetapi kalau memang harus bergaul, nggak harus tetap bergaul dengan dia, maka faqaddimut taftish, maka dahulukan juga pengawasan, dahulukan dulu pemeriksaan, wasu'al dan pertanyaan. Wa hadza kulluhu minal wara', dan ini semuanya adalah berkaitan dengan sifat wara' kita. Periksa dulu, jangan sampai ada yang haram keambil sama kita gara-gara bergaul dengan orang tersebut. Hatta ta'lam annal halal fi yadihi nadirun azizun, fa inda dzalika yajibu 'alaikal ihtiraz, sehingga kita mengetahui bahwasanya yang halal di tangannya itu sangat jarang sekali. Maka kita juga sebagai muslim berhati-hati terhadap hal-hal ribawi, hal-hal yang mengandung riba. Karena riba tersebut merupakan salah satu min kabairil itsmi, termasuk daripada salah satu dosa besar adalah riba. Kemudian jauhi juga jual beli yang menipu, karena sungguh tidak berkah. Laisa minna man ghasyana, Rasulullah sampai bersabda, bukan termasuk umat saya orang yang berjual beli dengan sistem ada unsur penipuannya. Beras yang baik dicampur dengan beras yang tidak baik. Atasnya baik tapi bawahnya beras yang buruk. Itu namanya tadlis, mencampur aduk. Maka nggak boleh dan bukan termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man ghasyana, bukan termasuk umat saya orang yang berjual beli dengan sistem seperti itu. Maka benar-benar kudu hati-hati, jangan sampai ketika di akhirat Rasulullah berpaling dari kita, nggak kenal, gara-gara ya kita nggak tahu. Maka Rasulullah mengakui, bukan termasuk umat saya yang ketika berjual beli ada unsur tipu-tipunya agar laku saja. Fa inda dzalika yajibu 'alaikal ihtiraz, maka ketika itu wajib atas kalian untuk berhati-hati. Wa idza wasalta ilaika ainun ta'lamu aw tadhunnu bi alamati zahiratin anna haram wa syubha fala tatawaqqaf an riddiha. Dan jika sampai kepadamu sesuatu yang kamu ketahui atau kamu sangka dengan tanda-tanda zahir lahirnya bahwasanya itu haram atau syubhat, fala tatawaqqaf inda raddiha, maka jangan berhenti, jangan ragu-ragu untuk mengembalikan. Sudah tahu itu enggak baik, maka segera kita balikan. Sekarang ada istilah namanya apa? Pencucian uang. Jangan sampai menerima hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Wa in wasalta ilaika ala yadi aslahas salihin. Dan jika sampai kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang salih, selamat. Wal amru atsani adamul ihtiras minal muamalatil fasidah wal makruha. Wala tabi wala tashtari illa bisighatin sahihatin.
wala ba'sa bi mu'afati fil muhaqqirati wajtanibil ghash wal kadhb wal half ala sal'i wala taktum aiban fi sil'atika. Wal amru tsani, perkara yang kedua dari yang tiga tadi. Yang pertama tadi kita adalah meninggalkan memeriksa. Yang kedua adalah adamul ihtiras, tidak adanya kehati-hatian. Minal muamalatil fasidah, dengan dari pergaulan-pergaulan yang merusak. Wal makruhah, pergaulan-pergaulan yang tidak disenangi. Ya, tidak adanya kehati-hatian dari pergaulan-pergaulan yang merusak dan yang tidak disukai. Wala tabi' wala tashtari, jangan jual dan jangan beli juga. Jangan melakukan jual beli illa bi sighatin sahihatin, kecuali dengan sighat yang benar. Adatnya orang jual beli itu syarat rukunnya ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barang yang dijual atau dibeli, dan terakhir ada sighat. Sama dengan orang, jadi ada ucapannya ketika Bapak Ibu beli sesuatu di warung itu apa, barangnya bagus, ibunya suka, karena antarodin, orang jual beli itu harus antarodin, saling ridho. Ini bawang sekilo sekian, ya udah saya beli, itu harus ada sigotnya. Saya beli Bu ya, ya saya jual. Ada kalimatnya, saya beli, saya jual. Karena itu hal urusan yang kecil. Kalau yang urusan besar, baik jual beli rumah atau apa, atau mobil atau apa, hendaknya mengucapkan sighatnya seperti itu. Wala ba'sa bil ma'afati fil muhaqqirati, tidak apa-apa juga. Wajtanib al-ghasya wal kadhib wal halaf ala sal'i, dan jauhilah oleh kalian semua al-ghash. Ghash itu apa namanya? Penipuan. Artinya mencampur aduk yang baik dengan yang buruk. Wal kadhbu, dan bohong. Wal halfu, dan sumpah. Ala sal'i, atas barang yang dijual. Wala taktum aiban fi sil'atika, dan jangan sembunyikan cacat dari barang jualanmu. Au atla alaihi al-mushtari lam yashtarha bidzalika as-saman. Kalau muncul cacatnya kelihatan oleh seorang pembeli, maka dia tidak akan membeli dengan harga tersebut. Ini termasuk kepada jual beli, nggak boleh melakukan tipu daya, berbohong, dan bersumpah terhadap barang jualan kita. Ini barang jualan bagus, nomor 1, untuk menutupi cacatnya. Itu nggak boleh, nggak berkah. Wahdhar kulal hadzi minal muamalati bil riba, dan berhati-hatilah, sungguh sangat berhati-hati dari bermuamalah dengan riba. Fa innahu min akbaril kabair, karena sungguhnya riba tersebut adalah salah satu dari dosa-dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallah wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, firman Allah ini, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian semua beriman kepada Allah. Kalau fa'ilam taf'alu, kalau tidak melaksanakan
perintah Allah tadi, fa'adzanu biharbin minallah wa rasulih. Maka siap-siaplah kalian berperang dengan Allah dan Rasulnya. Allah sudah kasih tahu, riba itu haram, tinggalkan. Masih juga melaksanakan riba, maka sama saja dia berperang dengan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bersama-sama baca doa bermajelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.